Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa? Semoga para siswa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Dian Surya Handayani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat lamaran pekerjaan. Kita ketahui bersama bahwa dalam surat lamaran pekerjaan terdapat dua kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan sebagai ranah pengetahuan. Dan yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Pada kesempatan yang lalu, kita telah mempelajari mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Para siswa masih ingat apa saja hal-hal yang harus kita pelajari dan yang harus kita ingat dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Ya, benar. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ketepatan pilihan kata. Kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Ketiga, kepaduan paragraf. Dan keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan alhamdulillah para siswa masih ingat dengan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktikkan apa yang telah kita pelajari tersebut dalam menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan, maka kita harus mengingat kembali. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Ya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan seseorang pelamar agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Tentunya selain kebahasaan, kita harus memperhatikan pula sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa saja? Ya, sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran surat. 3. Nama dan alamat tujuan surat. 4. Salam pembuka. 5. Kalimat pembuka surat. 6. Isi surat. 7. Kualifikasi atau identitas singkat pelamar. 8. Unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. 9. Kalimat penutup surat. 10. Salam penutup. Dan 11. Tanda tangan dan nama. Kita akan kupas satu persatu bagian-bagian dari sistematika tersebut. Pertama, tanggal dan tempat pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat menunjukkan surat tersebut dibuat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditulis di sebelah kanan atas. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat tidak diakhiri dengan tanda baca titik karena bukan sebuah kalimat. Contohnya, Kediri, 12 Juni 2021. Para siswa, tolong diperhatikan antara kota atau antara tempat dengan tanggal menggunakan tanda baca. Sistematika yang kedua yaitu lampiran surat. Penulisan kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi LAMP. Selain itu, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran titik 2, 6 lembar. Yang ketiga, nama dan alamat tujuan surat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan nama dan alamat tujuan surat. Nama dan alamat penerima surat ditulis di bagian kiri. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Penulisan kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat. Jabatan tidak boleh menggunakan sapaan seperti Bapak atau Ibu. Penulisan kata jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat dan
Terakhir, tidak menggunakan tanda baca titik untuk mengakhiri setiap barisnya. Contoh, YTH, Kepala Personalia CV Cakrawala, Jalan Pesantren 3 Kota. Keempat, salam pembuka. Salam pembuka berfungsi untuk mengawali surat. Salam pembuka ditulis di sebelah kiri. Huruf pertama, kata pertama ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Contoh, dengan hormat. Kelima, pembuka surat. Kalimat pembuka digunakan sebagai pengantar untuk menyampaikan isi surat dan menarik perhatian pembaca terhadap isi pokok surat. Dalam pembuka surat, harus sudah muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar yang biasa disebut dengan tesis. Contoh, surat lamaran pekerjaan yang ditulis atas inisiatif sendiri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Atau, bila kita menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, maka kalimat pembukanya dapat sebagai berikut. Dalam harian Jawa Pos tanggal, atau berdasarkan iklan dalam harian. Keenam, isi surat. Bagian ini paling banyak yang harus diperhatikan. Dalam isi surat terdapat identitas, maksud, dan tujuan serta unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Kita kupas lagi satu-satu. Identitas. Identitas merupakan keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, serta dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menulis keterangan tersebut, awalan kata ditulis dengan tidak menggunakan huruf kapital. Jadi harus kita perhatikan kata nama, kata tempat tanggal lahir, kata pendidikan terakhir, kata alamat tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya, nama, titik 2, Naryama Sinatria, tempat tanggal lahir, titik 2, Kediri, 14 Agustus 1995, pendidikan terakhir, titik 2, S1 Teknik Informatika, alamat, titik 2, Perum Bedet Indah, F3 Kediri. Isi surat berikutnya yaitu maksud dan tujuan. Bagian ini berisi alasan pelamar pekerjaan menulis surat lamaran. Biasanya, jika kita melihat iklan, terdapat beberapa lowongan yang ditawarkan. Tentunya kita tidak mungkin mengambil kesemuanya. Maka disinilah letaknya kita menuliskan maksud dan tujuan kita melamar, bagian apa yang ingin kita lamar. Isi surat selanjutnya yaitu unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Sebuah instansi seringkali meminta pelamar untuk mencantumkan syarat-syarat seperti fotokopi ijazah, fotokopi KTP, foto, dan lain sebagainya. Itulah tadi bagian dari isi surat. Sistematika berikutnya yang ketujuh yaitu penutup surat. Kalimat penutup merupakan bagian akhir isi surat. Kalimat penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Contoh, demikian permohonan saya, besar harapan saya untuk dapat diterima menjadi karyawan di perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hati-hati para siswa, banyak sekali surat lamaran pekerjaan yang menggunakan kalimat penutup yang kurang benar. Sebagai contoh, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Penggunaan katanya pada kata perhatiannya kurang benar, sehingga kalimat tersebut jangan dipakai dalam penutup surat lamaran pekerjaan. Tematika yang ke-8 yaitu salam penutup. Pada bagian ini berada di pojok kanan bawah surat. Salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat. Oleh karena itu, pemilihan kata harus disesuaikan dengan salam pembuka. Salam penutup harus diakhiri dengan tanda baca koma. Contohnya, hormat. Itulah tadi para siswa,
sistematika-sistematika di dalam surat lamaran pekerjaan. Contoh surat lamaran pekerjaan yang benar sebagai berikut. Para siswa dapat mencocokkan letak sistematika dan bagaimana penulisan sistematika tadi dalam contoh surat lamaran pekerjaan ini. Apabila para siswa masih mengalami kesulitan dan kendala dan ingin menambah pengetahuan lagi terhadap materi surat lamaran pekerjaan, sehingga para siswa dapat menyusun dengan baik surat lamaran pekerjaan, para siswa dapat membuka-buka literasi atau literatur yang lainnya. Nah, sebagai bentuk latihannya, para siswa dapat melakukan hal sebagai berikut. Perhatikan iklan di bawah ini. Kemudian tulislah sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut. Bagaimana? Bisa? Tentu. Saya yakin para siswa dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan sebaik-baik. Dan sekali lagi, bila para siswa membutuhkan tambahan buku atau tambahan pengetahuan tentang menyusun surat lamaran pekerjaan, para siswa dapat melihat buku teks pelajaran bahasa Indonesia untuk SMA MA dan SMK MAK kelas 12 Kemendikbud atau buku penunjang-penunjang lainnya seperti buku PR Bahasa Indonesia kelas 12 PT Intan Pariwara. Demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat bagi para siswa dan dapat menambah pengetahuan para siswa sehingga dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik. Selamat belajar, sukses selalu untuk para siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.